Halo guys. Hai Ra. Halo semuanya. Salam. Halo teman-teman, aku Alfi Amalia, NIM R021905. Kenalin, aku Apri Fadila, NIM R021918. Aku Dea, NIM R021903. Aku Eva Arifiani, NIM R02190929. Kenalin, aku Fuji Rizkino Kasana, NIM R02190131. Kami dari Kelompok 2 akan mengajak kalian untuk menonton sejarah, keunikan, sampai mitos candi-candi di Indonesia. Penasaran banget kan? Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan ya. Selamat menyaksikan. Selamat menonton. Selamat menyaksikan ya. Dadah. Halo masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, gimana nih kabarnya? Pasti semuanya sehat kan? Atau ada yang sedang patah hati karena ditinggal pasangan? Enggak kan ya ampun. Buat kalian yang lagi patah hati karena ditinggal pasangan, cocok banget nih Indonesia, negeri yang paling sempurna untuk dijelajahi. Cinta aku terpana pesona. Dan salah satu tempat wisata yang harus kalian kunjungi adalah candi. Berikut sudah kami rangkum 3 candi Hindu yang harus kalian kunjungi bila berada di Indonesia. keindahan dan keunikan Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi ini termasuk situs warisan dunia UNESCO dan candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisata dari seluruh dunia. Sejarah Candi Prambanan. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli Candi Prambanan adalah Siwagra. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti rumah Siwa. Diberi nama Siwagra karena candi ini mengutamakan Dewa Siwa. Terbukti dengan Garbagriha atau ruang utama candi berdiri adalah Arka Dewa Siwa. Nama Prambanan diambil dari nama desa tempat candi berada. Konon berasal dari kata para Brahman atau Brahman Agung, yaitu realitas abadi tertinggi dan teragung. Ada juga pendapat bahwa Prambanan berasal dari kata ban yang dalam bahasa Jawa berarti menanggung atau memikul tugas. Jika dikaitkan dengan agama Hindu, makna menanggung atau memikul tugas merupakan rujukan pada dewa Hindu yang berada di dunia untuk mengemban tugas, menata dan menjalankan keselarasan jagat. Bentuk candi yang tinggi menjulang merupakan ciri khas candi Hindu. Prambanan dirancang sedemikian rupa agar menyerupai rumah Siwa, yaitu mengikuti bentuk gunung suci Mahameru. Mitos Candi Prambanan. Berbicara mengenai Candi Prambanan akan mengingatkan kita pada cerita rakyat yang melibatkan Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Cerita itu berawal dari Prabu Baka yang memerintahkan kerajaan Pengging. Kerajaan itu sudah hidup makmur bersama rakyatnya sampai menarik perhatian Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah raja yang kejam dan gemar berperang. Sehingga cara yang ditempuhnya untuk merebut kekayaan kerajaan Pengging adalah dengan berperang. Dia menyiapkan pasukan untuk menyerbu kerajaan Pengging. Dengan kemampuannya dibantu dengan pasukan yang ulung, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Baka. Ketika membantai keluarga kerajaan, Bandung Bondowoso melihat seorang perempuan yang memikat hatinya. Wanita itu adalah Roro Jonggrang yang tak lain adalah anak dari Prabu Baka. Bandung Bondowoso kemudian
mengatakan bahwa dia akan membunuh Roro Jonggrang kecuali dia mau menjadi istrinya. Roro Jonggrang yang tidak mau dinikahi Bandung Bondowoso mencari cara agar bisa tetap hidup. Akhirnya, dia memberikan syarat Bandung Bondowoso harus bisa membangun 1000 candi dalam 1 malam. Jika dia berhasil melakukan itu, maka Roro Jonggrang bersedia untuk menjadi istri Bandung Bondowoso. Untuk mengabulkan permintaan Roro Jonggrang yang hampir mustahil, Bandung Bondowoso meminta bantuan jin. Roro Jonggrang yang mengetahui kecurangan Bandung Bondowoso mencari cara agar menggagalkan misi dari Bandung Bondowoso ini. Dia menyuruh pelayan kerajaan untuk menumbuk padi dengan lumpang sehingga membuat langit menjadi cerah dan berwarna orange persis seperti pagi hari. Roro Jonggrang memerintahkan Bandung Bondowoso untuk menghitung jumlah candi yang dia buat. Ternyata jumlahnya adalah 999 candi. Bandung Bondowoso yang tidak menerima begitu saja, dia murka lalu mengutuk Roro Jonggrang menjadi salah satu candi yang menggenapkan jumlah candi menjadi 1000. Oleh karena itu, ada yang menyebut Candi Prambanan menjadi Candi Roro Jonggrang. Di dalam Candi Prambanan juga terdapat arka Dewi Durga yang berada di salah satu ruangan di candi utama. Dalam agama Hindu, Dewi Durga adalah istri dari Dewa Siwa. Ada sebuah keanehan pada arka Dewi Durga, yaitu adanya cahaya misterius yang muncul di bagian wajah arka yang hanya terjadi ketika bulan purnama pada malam hari. Masyarakat berlomba untuk mendapatkan pancaran cahaya ini dengan kepercayaan bahwa mereka akan segera dipertemukan dengan jodohnya. Candi Plaosan. Candi Plaosan adalah sebutan untuk candi yang terletak di Duku Plaosan, Desa Bukisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kira-kira 1 km ke arah timur laut dari Candi Sewu atau Candi Prambanan. Adanya kemuncak stupa, arca Buddha, dan candi-candi perwara atau candi kecil yang berada di sekitar Candi Plaosan menandakan bahwa Candi Plaosan merupakan candi Buddha. Kompleks Candi Plaosan terdiri atas Candi Plaosan Lor dan Candi Plaosan Kidul. Di masa lalu, Candi Plaosan dikelilingi oleh parit yang berbentuk persegi panjang. Sisa struktur parit tersebut masih dapat dilihat sampai saat ini di bagian timur dan barat candi. Salah satu kekhasan Candi Plaosan adalah memiliki teras yang halus, berbeda dengan teras candi yang dibangun pada masa yang sama. Hal itu terkait dengan fungsi Candi Plaosan sendiri yang diduga menjadi tempat penyimpanan teks-teks kanonik dari para pendeta Buddha. Sejarah dari Candi Plaosan sendiri diceritakan pada zaman dahulu terdapat seorang raja bernama Rakai Pikatan yang merupakan raja dari Mataram kuno beragama Hindu dan jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Pramodawardhani dari bangsa Syailendra yang beragama Buddha. Jalinan kisah cinta mereka ditolak oleh kedua belah pihak keluarga, namun karena kekuatan cinta mereka memutuskan untuk bersama dan menikah. Usai menikah, Rakai Pikatan membangun sebuah candi sebagai tanda cintanya kepada Pramodawardhani. Selain itu, ia juga ingin membuktikan bahwa cinta dapat menyatukan perbedaan. Akhirnya jadilah Candi Plaosan yang unik. Satu candi menggambarkan dirinya dan satu candi menggambarkan istrinya. Candi yang menggambarkan istrinya kental dengan corak Buddha dan candi yang menggambarkan dirinya kental dengan corak Hindu. Maka dari itu sampai sekarang Candi Plaosan disebut juga dengan Candi Hindu-Buddha. Candi ini juga merupakan simbol dari penyatuan dua keyakinan yang berbeda. Di balik keunikan dan keindahan Candi Plaosan menyimpan misteri dan mitos, yaitu pasangan kekasih yang datang ke sana dianggap hubungannya akan awet. Selain itu, juga terdapat mitos jika kita datang ke Candi Plaosan dan tidak memegang salah satu batu yang ada di sana, maka kita dianggap tidak pernah datang ke sana.
Di sini saya Dea ingin menjelaskan tentang Candi Ijo. Keindahan Candi Ijo. Candi Ijo berlokasi di Dusun Groyokan, Desa Samberijo, Kecamatan Prambanan. Terletak di ketinggian 375 meter di atas permukaan laut MDPL. Candi Ijo merupakan candi yang paling tinggi di Yogyakarta. Untuk dapat sampai ke situs ini, pengunjung pun harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 km dengan medan menanjak. Setelah sampai, pengunjung pun akan disajikan pemandangan Yogyakarta dari ketinggian. Sejarah Candi Ijo. Asal mula disebut Candi Ijo dikarenakan candi ini dibangun sekitar abad ke-9 Masehi, tepatnya pada sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Hijau atau Gumuk Hijau. Penggunaan nama desa Ijo yang berarti hijau untuk pertama kalinya disebut dalam prasasti Poh yang berasal dari tahun 906 Masehi. Di dalam prasasti tersebut ditulis oleh seorang hadirin upacara yang berasal dari desa Wang Hijau yang tertulis Anak Wanua Iwang Hijau. Jika hal itu benar, maka nama Ijo setidaknya telah berumur 114 tahun hingga tahun 2020. Keunikan Candi Ijo. Candi Ijo merupakan kompleks percandian yang berteras-teras semakin meninggi ke belakang. Nah, sisi timur pada bagian belakang ini disebut dengan pusat percandian. Teras pertama merupakan teras berundak yang membujur dari barat ke timur, dan di teras terakhir yaitu merupakan candi utama di mana berdiri lengkap 3 candi perwara. Pada candi utama terdapat sebuah bilik dengan lingga yoni yang melambangkan Dewa Siwa yang menyatu dengan Dewi Parvati. Sedangkan di dalam candi-candi perwara, pengunjung pun dapat melihat arca candi yang konon merupakan kendaraan Dewa Siwa dan meja batu yang disebut Patmas. Ragam bentuk seni rupa juga dapat dijumpai dalam kompleks Candi Ijo. Salah satunya ukiran Kalamakara dengan motif kepala ganda A dan beberapa atribut lainnya. Misteri Candi Ijo. Misteri Candi Ijo terletak pada sebuah prasasti. Prasasti ini terletak pada teras ke-9 yang bertuliskan Guiwan atau Guyutan yang berarti pertapaan. Prasasti lainnya yang terbuat dari batu berukuran 14 cm dan tebal 9 cm tercantum mantra-mantra yang konon berisi kutukan. Om Sarwa Winasa, Sarwa Winasa, yang bertulis berulang-ulang hingga 16 kali. Hingga kini masih belum terkuak peristiwa apa yang berhubungan dengan prasasti tersebut. Sekian penjelasan dari Candi Ijo.